Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Rizmon Hasyiwulan Sianipar, mantan tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sore ini terpantau mendatangi Polda Metro Jaya bersama dengan Andi Aswan dan juga kuasa hukumnya, yakni Bang Jahmada Girsang, sambil membawa buku yang tebalnya kurang lebih 800 halaman. Kira-kira ada keperluan apa ya Rizmon mendatangi Polda? Karena seperti sebelumnya yang kita ketahui, Rizmon dan juga Bang Lecumanan baru saja dilaporkan oleh Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Waduh, ini perseteruan antar kubu Pak Jokowi dan juga Roy Suryo semakin memanas sepertinya ya. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana penjelasan dari Ibu Eli Danetti mengenai kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, Ibu Eli kan selalu mendapatkan sebuah bocoran-bocoran halus dari penegak hukum, dari jaksa, atau dari manapun itu. Karena kalau kita lihat, Ibu Eli ini termasuk pengacara yang lincah mencari informasi, teman-teman. Dan kata dia, ini terkait dengan sidang ijazah Pak Jokowi. Yang kabarnya sih sudah disiapkan. Apakah benar begitu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Isi tunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai paket modul neural networks bernama ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah, inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Ya sudah, ini serahkan ke perpustakaan, nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen. Apa sih yang ditulis ini? Apa ilmu digital image processing yang dipakai? Bagaimana takaran numeriknya? Sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya, perbaikan-perbaikannya. Oleh karena itu peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu. Itu politis. Peneliti itu mengikuti data. Uji lagi, ulangi lagi dengan data baru. Itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga. Bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya 49 halaman. Di setiap lembar itu ilmiah. Kan begitu. Ya, ilmu yang akan nanti ya, jika memang pasti ke persidangan ya. Persidangan pasti itu. Nah, pasti di persidangan nanti, ya itu akan dikuliti. Nggak bisa lagi menghindar gaya-gaya media yang dia selalu ketika rekannya berbicara dia juga berbicara. Pasti ada aturan main. Nah, itu pasti dikuliti. Apakah dia benar pernah menulis buku atau menulis jurnal penelitian berkaitan dengan digital image processing atau berkaitan dengan digital forensik? Itu akan dikuliti. Dan juga ditanya sertifikatnya juga, dan studinya apa? Kalau studi sosial tiba-tiba mengaku
peneliti digital image processing di mana kuliahnya? Memang gampang. Ini kan advance matematik sini. Ini adalah matematika lanjut yang tidak bisa sulap tiba-tiba tahu. Ini isinya matematika tingkat lanjut, diferensial, integral, terus limit dan segala macam. Matematika teknik tingkat lanjut. Ini bukan sulap-sulapan ini. Ya, bukan orang tiba-tiba ngaku cuci cetak foto tiba-tiba paham ini. Iya. Oke, gitu. Segitu dulu ya penjelasan ini. Waduh. Tapi Roy Suryo mana paham matematika lanjut dan segala macamnya? Mana paham dia dasar-dasar digital forensik, mana paham dia? Dia ini kan orang kesehatan. Orang komunikasi. Ya nggak paham lah dia. Cuman Rismon, saya sih sangat menyayangkan kau telat sadarnya. Apa yang kau katakan dalam buku-buku itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bang Joshua Sinambela, Bang Roni Teguh di awal-awal kemunculanmu bersama dengan Roy Suryo. Tapi ya walaupun demikian ya kita tetap harus mengapresiasi kesadaranmu. Entah itu memang karena kesadaran dalam hati langsung dari hatimu yang paling dalam, ataukah karena kasus ijazahmu. Nah ini kan masih menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat. Tapi semoga saya salah. Semoga kau itu dari hati lubuk yang paling dalam, Rismon ya. Dan mengenai bukumu itu, ya gimana ya? Sepertinya sih tidak terlalu dibutuhkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi ataupun mungkin Pak Jokowi ataupun mungkin di persidangan. Karena ya kubu dari Pak Jokowi, para kuasa hukumnya sudah menyiapkan ahli-ahli yang lebih hebat, yang lebih jago daripada kau Rismon. Jadi mungkin bukumu itu hanya sebagai salah satu syarat untuk mengembalikan harkat dan martabat Pak Jokowi yang sudah kau cemarkan kemarin. Jadi tidak ada kaitannya mungkin di persidangan nanti ya bukumu itu ya. Karena ya ahli-ahli Pak Jokowi sangat luar biasa, telaten dan juga ilmunya sangat mumpuni. Kalau Rismon ini kan ijazahnya pun yang S2 S3 Yamaguchi masih pun dipertanyakan. Jadi ya saya tidak mau terlalu euforia, terlalu yakin dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Saya tetap yakin dan percaya terhadap Bang Joshua Sinambela, terhadap Roni Teguh yang betul-betul pendidikannya simetris, linear dan tidak ada kepalsuan dalam pendidikan maupun ijazah mereka teman-teman. Ini real digital forensik, real ahli dan peneliti. Itu baru real. Sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta luar negeri, sering digunakan sebagai saksi ahli di persidangan. Ini baru saksi ahli digital forensik yang real gitu ya. Sebenarnya ini saya sampaikan ya. Sebenarnya ijazah itu yang bertanggung jawab itu UGM. Betul. UGM, bukan kepolisian, bukan kalian. Enggak. Aduh. Jadi lucu ada dia. Capek serius-serius. Aduh. Ini orang gak ngerti-ngerti. Hah? Gak ngerti-ngerti. Menggunakan hatinya. Kalamullah sudah dikalamkan oleh Allah hati kalian karena merasa kalian pelintar-pelintur, kicau mania, kicau mania. lucu deh. Nah, sementara perkara ini sudah berjalan melalui tahapan diakui tidak diakui oleh kalian. Tahapan ini harus jalan dan harus diproses secara profesional. Buktikan di pengadilan, poin udah. Ya, poinnya mari kita tunggu di pengadilan dan nggak mungkin lah, nggak minggu ini, minggu besok. Minggu ini atau minggu besok. Kemungkinan besar, saya nggak bisa bilang 1000% ya untuk ditahan, ya. Kalau untuk P21 1000%, kalau ini adalah 100% mungkin ada. Itu orang DPD. Ya, 100%. ditahan. Enggak, masih bisa juga Polda. Ketika Polda mengantarnya dengan cara bagaimana, kalian jangan sepelekan Polda juga. Setelah di tahap 2 baru Polda, baru pihak JPU gitu. Nah sekarang hanya itu aja. Siap. Saya lihat Dr. Tifa kemarin, saya lihat pengacaranya agak sedih berbobot kayaknya. Enggak berbohong. Dia bawa pengacara 2 kemarin. Statement di depan Polda. Dia katanya ke 25 kali Wajib lapor. wajib lapor. Nah,
itu kayaknya bagus lah. Bahasanya aja tenang, terus menyampaikan edukasi yang baik. Oke. Ada dua saya lihat. Iya. Dan pun juga mau dokter nih. Ya, ingat ya, Iya kan. kalau nggak salah. Jangan yang cuap-cuap cari panggung doang, nggak ngerti apa-apa. Somasi aja nggak tahu, nggak ngerti dia. Itu pidana, nggak bisa somasi. Sampai sekarang nggak ada perasa malunya. Emang nggak punya malu, hanya ingin tampil doang. Dia bilang itu elidenity kapasitasnya ada dong. Saya kan PH-nya yang terlibat dalam tersangka tersebut, dan sekarang sudah bebas. Betul. Sudah. Betul. Waduh. Kata Ibu Eli tadi, kalau nggak minggu ini, minggu depan 100% akan ditahan. Wow! Dan akan diserahkan ke kejaksaan. Wow! Karena seingat saya, orang yang pertama kali, mungkin bukan yang pertama kali, tapi di awal-awal mengatakan ini akan P21, yaitu Ibu Eli Daneti. Dan sekarang dia mengatakan bahwa sebentar lagi, entah minggu ini atau minggu depan, akan ada yang ditahan. Waduh. Beliau tidak mau mengatakan 1000%, karena yang 1000% itu hanya P21. Kalau ini, penahanan ini 100%. Waduh, kalau penahanan 100% berarti ya udah pasti dong. Kapan tuh? Satu dekade terakhir ini jadi inilah epicentrum lah. Jadi Solo nih gimana nih Solo gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi kunci baru lah dalam politik Indonesia. Gimana? Apa keistimewaan Solo Solo? itu memang dari dulu epicentrum. Tidak hanya dari sekarang saja. Dari dulu sudah epicentrum. Dulu ada tokoh namanya Ronggo Warsito. Lahir di makamnya di Klaten itu juga Solo. Ronggo Warsito yang punya pepatah bagus itu kan. Negoro mawa tata, desa mawa cara. Kamu paham nggak, Dit? Oh, udah pasti enggak. Ya, makanya kita dengarkan Pak Yai. Apalagi aku orang Padang. Sumatera Barat, Bos. Kemudian ada juga tokoh hebat, Kiai Kasan Bestari, yang makamnya di Tegalsari, Ponorogo itu semua tokoh-tokoh Islam itu dulu nyucup ilmu sama Kiai Kasan Bestari itu dulu dari Solo. Itu Mbah Kiai Ahmad Dahlan kayak pendiri Muhammadiyah itu juga masih keturunannya Kiai Kasan Bestari. Termasuk Pak Muhajir Effendi itu salah satu keturunannya itu. Amin Rais Solo nggak? Aceh itu. Amin Rais. Nah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga keturunan dari Kiai Kasan Bestari. Tapi memang Solo ini soko gurunya Kerajaan Mataram Sentral. Kan lo jauh ini Pak, canggih. Lo kan dulu kan di Boyolali itu kan kosmosnya kan dari Boyolali. Karena Boyolali dulu kan ada pusat kerajaan Pajang toh di Boyolali itu. Yang itu Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo. Itu Ki Ageng Selo gerobokan enggak? Loh iya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu punya anak namanya Ki Ageng Enis. Makamnya Ki Ageng Selonya dari mana itu? Hah? Ki Ageng Selo itu berasal dari? Ki Ageng Selo. Bukan dari Iya, Jawa. Ki Ageng Selo itu dari? Gerobokan. Gerobokan. Ki Ageng Selo itu gerobokan. Desanya namanya Tawangharjo. Alias daerah Tarup itu toh. Nah, punya anak namanya Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis makamnya di Laweyan. Ki Ageng Enis punya anak namanya Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan punya anak namanya Danang Sutawijoyo. Dia ambil anak angkat namanya sama Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Danang Sutawijoyo itulah kemudian yang mendapatkan tanah perdikan hutan Mentawok yang kemudian menjadi kerajaan Mataram. Jadi kemudian Mataram dari Jogja pindah ke sini oleh Amangkurat Mas. Memang dari dulu Solo itu adalah sentral gerakan.
Sentral Gerakan. Waduh, jadi makin bangga kita ya menjadi geng Solo yang selalu digembar-gemborkan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Kami ini orang Solo. Ya. Pantesan aja Pak Jokowi bisa jadi presiden ya kan. Sekarang Mas Gibran bisa jadi wakil presiden. Wah, ternyata sejarah Solo seluar biasa itu teman-teman. Bayangkan loh, Pak Jokowi bukan siapa-siapa, bukan keturunan ningrat, bukan darah biru, bukan orang kaya. Beliau hanya orang yang tinggal di bantaran kali yang ada di Solo, bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode dan tidak pernah kalah dalam pemilu. Waduh. Plus buat Pak Jokowi. Betul-betul ya, pria Solo satu itu, waduh, istimewa teman-teman. Pantesan aja ditakuti oleh orang sekarang. Sekarang kalau kita lihat Pak Jokowi ini macam apa ya? Dikepung loh, macam dikepung. Beliau ini sepertinya ingin dihilangkan gitu elektabilitasnya, pengaruhnya dan lain sebagainya. Karena ya kalau Pak Jokowi pengaruhnya masih luar biasa, gerombolan pembencinya tidak akan pernah menang melawan Pak Jokowi, teman-teman. Ngeri. Itu justru bahaya buat bangsa ini. Pak Said Didu juga harus bikin sebuah video nggak tahu berapa menit untuk menjelaskan apa yang Anda maksud sebagai tuduhan dia to kill or to be killed. Kita pengen dengar penjelasan Anda apa. Ini kan sebetulnya di belakang kritik dia, kata-kata dia, hardikan dia gitu ya. Ada sesuatu yang nggak bisa kita abaikan, yaitu kebencian mereka terhadap Jokowi. Mereka seperti belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka dulu dikalahkan oleh kubu Jokowi. Berkali-kali mereka itu lagi tersingkir oleh kubu Jokowi. Dan itu menjadi dendam mereka. Ternyata yang dihajar bukan lagi cuman Gibran. Anda menghajar Gibran, Pak Jokowi juga kena. Iya. Apalagi Pak Jokowi juga diserang dengan kasus ijazah palsu. Never expect him untuk meninggalkan gelanggang. Tidak pernah Anda boleh berharap dia akan meninggalkan gelanggang kalau Anda memperlakukan Pak Jokowi dengan cara seperti itu. Jadi ini memang sebuah cerita panjang tentang upaya mendelegitimasi Jokowi, mendelegitimasi Gibran agar pada tahun 2029 ya. Paling tidak Prabowo akan maju tidak dengan Gibran. Wah, ini menarik nih kata-kata penutup dari Bung Ade Armando. Paling tidak mereka bisa membuat Presiden Prabowo maju tanpa Gibran di tahun 2029. Waduh, dan sepertinya memang strategi itu ataupun usaha itu, upaya itu yang sekarang mereka lakukan, teman-teman. Bagaimana caranya agar di tahun 2029 nanti Prabowo tidak lagi menggandeng Gibran sebagai wakil presiden. Karena memang kalau kita lihat jalan panjang sejarah perpolitikan Indonesia, khususnya Pilpres, belum ada presiden dan wakil presiden kembali berpasangan di tahun berikutnya, di periode berikutnya. Selalu berubah. Coba lihat, zaman SBY JK, ya kan? JK di periode kedua disingkirkan. Jadi SBY Budiono, JK maju sebagai calon berpasangan dengan Wiranto. Kemudian menang lagi kan Pak BY karena ya incumbent, teman-teman, dengan segala upaya, dengan segala kuasa yang dia miliki, beliau menang. Kemudian maju lagi di 2014. Ini orang kedua yang terpilih menjadi presiden hasil pemilihan rakyat ya. Ini Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo waktu itu bersama dengan JK lagi. Karena memang mungkin JK ini bisa mengumpulkan suara dari timur ya kan, bisa mengumpulkan pundi-pundi kekuatan dari timur. Jadi mungkin Pak JK di periode pertama orang-orang ini ya sangat dibutuhkan. Karena timur ini suaranya lumayan banyak, teman-teman. Karena kan calon presidennya itu sudah orang Jawa dan otomatis mereka bisa mengkonsolidasikan suaranya di Jawa sampai di Sumatera. Nah, timur ini ya masih menjadi perebutan, makanya di periode pertama SBY mengambil JK, di periode kedua, di periode pertama Pak Jokowi ngambil JK juga. Nah, di periode kedua Pak Jokowi, JK tidak lagi digandeng dan Pak Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin. Tapi waktu itu ya JK tidak maju lagi seperti ketika SBY. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi bisa menang dengan segala apa yang dia miliki saat itu, teman-teman. Dan ini luar biasa. Sekarang
Presiden Prabowo adalah orang ketiga yang menang presiden hasil pemilihan umum dan menggandeng Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertanyaannya, apakah di 2029 nanti Pak Presiden Prabowo masih menggandeng Gibran? Ini menarik nih. Apakah sejarah akan terbentuk dengan presiden kembali berpasangan dengan wapresnya di periode berikutnya? Itu kan sejarah, teman-teman. Sejarah. Belum ada sebelumnya. Ataukah sejarah kembali terulang bahwa presiden dan wakilnya pasti akan pisah atau cerai di periode berikutnya? Kira-kira menurut kalian yang mana nih? Dengan melihat konstelasi politik ya mungkin 1,5 tahun belakangan ini ya. Kalau ke depannya ini mungkin kita belum bisa menganalisis lebih jauh karena masih banyak hal yang bisa terjadi. Apalagi politik ini kan sangat dinamis, teman-teman. Cuman ya kita harus berusaha, kita harus mendorong agar Prabowo Gibran bisa 2 periode. Kita bisa menciptakan sejarah baru di bangsa kita, teman-teman. Ya tapi mungkin partai-partai tidak akan sudi gitu ya kan. Karena kalau Prabowo Gibran kembali maju, ya sudah barang pasti di 2034 Gibran menjadi calon kuat presiden. Ya satu-satunya kayaknya ya. Calon kuat karena beliau ya wapres 2 kali. Jadi kekuatannya itu sangat luar biasa. Dan kira-kira siapa yang bisa melawan Mas Gibran ketika dia bisa menjadi wapres 2 kali di tahun 2034. Oke lah teman-teman, biar kalian menjawab di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.